warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat untuk mengambil iktibar. Jadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, jadi ibil itu ada yang mengatakan ini adalah penelitian. Jadi nazara itu adalah penelitian, bukan hanya melihat saja. Dan ibil di situ bukan unta saja, ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama itu ibil itu unta karena unta itu membawa air. Jadi di punuknya itu ada air. Jadi Allah menyuruh kita untuk melihat, coba lihat unta itu kenapa dia bisa bawa air. Dia minum air sampai 15 hari tidak minum lagi. Artinya disuruh telaah. Kemudian ada yang mengatakan juga ibil itu apa? As-sahab. Sahab itu awan yang membawa air. Jadi Allah menyuruh kita untuk melakukan penelitian, kenapa awan itu bisa membawa air? Ya. Jadi suruh lihat ini. Sedangkan air itu sifatnya itu kan mengalir ke bawah. Kenapa tidak jatuh airnya? Kenapa bisa dibawa oleh awan? Jadi makanya nanti dipilih negeri yang akan diturunkan air, maka air itu dibawa oleh awan. Kenapa bisa dibawa oleh awan? Ya. Ini namanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Perhatikan kenapa unta begitu. Perhatikan kenapa awan bisa seperti itu. Padahal awan hitamnya di atas kita, ketika dibawa oleh angin, hujannya bisa di tempat lain. Kenapa bisa begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah kita bahas. Kita sekarang masuk ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Jadi waw ini masih berlaku juga hukum sebelumnya. Arti hukum sebelumnya apa? Afala yanzuruna ilas sama'i kaifa rufi'at. Jadi kalimat afala yanzuru cukup satu kali. Kemudian yang diulang apa? Ada waw atafnya saja. Contoh begini. Saya makan nasi, ya, tidak perlu diulang lagi. Nggak perlu diulang lagi. Makan roti, tidak perlu lagi. Saya makan nasi, roti. Artinya apa? Saya juga makan roti, apalagi misalnya saya makan apa? Tidak perlu diulang-ulang lagi, tidak. Jadi tinggal dibuat koma saja. Ini begitu juga. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kalimat sebenarnya afala yanzuruna ilas sama'i kaifa rufi'at, sama seperti kalimat yang pertama tadi. Jadi Allah ingin mengatakan begini. Ini tidak perlu kita jelaskan secara rinci ini. Karena kalau kita lihat dalam tafsir itu kosong semua penjelasannya, kosong semuanya. Termasuk Imam Jalalain kosong, tidak memberikan penjelasan sama sekali. Termasuk dalam tafsir Baghawi, Ibnu Katsir kosong penjelasan mereka. Jadi penjelasan tentang wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada beberapa penafsir, mereka menafsirkan begini. Bumi ini kata beliau artinya apa? Di atasnya itu langit, tapi kenapa tidak ada tiang? Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana diangkat bumi ini sedangkan tiangnya tidak ada? Penjelasannya hanya sekedar itu saja. Jadi tidak ada penjelasan lain kenapa, apa maksudnya ini, tidak ada penjelasan lain. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini yang ada penjelasan ini. Dan coba kamu perhatikan gunung, lakukanlah penelitian terhadap gunung. Kaifa nusibat. Nusibat itu maknanya apa? Rusikhat. Jadi gunung itu bisa menjadi al-ittirab, adamul ittirab wa tazalzul, kata Imam Baghawi. Gara-gara gunung itu, ini bumi ini tidak bergoyang lagi dia. Jadi sudah kuat. Inilah fungsi gunung. Jadi disuruh teliti kenapa gunung seperti itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu bisa menjadikan bumi ini tidak goyang?
Jadi kita jangan berpikir gunung itu berada di daratan saja, tidak. Gunung juga berada di lautan. Ketika hari kiamat itu nanti, gunung-gunung yang di daratan akan dicabut oleh Allah, gunung yang di dalam lautan juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mencabut paku ya. Jadi ada di dalam tafsir lain itu ibarat mismar. Mismar itu paku. Ketika ada satu tempat yang bergoyang-goyang, triplek atau apa saja, kita ambil paku, kita paku. Tapi ketika kiamat nanti, tinggal kita copot pakunya saja, maka triplek itu akan terbang. Jadi Allah menyuruh kita untuk afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah kamu melakukan penelitian? Coba kamu teliti, kata Allah. Kenapa bumi ini tidak bergoyang? Coba kamu teliti. Kenapa gara-gara gunung tidak seperti itu? Kenapa ketika saya angkat gunung ini, kata Allah, ketika hari kiamat nanti, bahkan di dalam ayat lain disebutkan watasirul jibalu sayra. Kemudian ada lagi di maura sayra. Sayra itu gunung itu bisa berjalan. Bahkan di dalam ayat lain bukan berjalan, yaitu berlari, sebagaimana marras sahab, dia berlari sebagaimana berlarinya awan. Kalau kita naik pesawat itu, awan itu kadang-kadang ada yang kencang sekali, kita lihat itu. Jadi gunung itu seperti itulah. Jadi gunung itu dia berlari sebagaimana marras sahab, sun'atallah. Itu semua memang sudah di-setel oleh Allah, sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung itu dia patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpikir begini, gunung benda mati, tumbuh-tumbuhan benda mati. Bagaimana mereka bisa berdialog dengan Allah? Bagaimana dia bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan salah ya. Jadi gunung itu juga bertasbih kepada Allah, air itu bertasbih kepada Allah, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah. Jadi makanya ada penelitian beberapa tahun yang lalu ini, sehingga ada peneliti barat itu, dia meneliti tumbuhan itu betul nggak dia. Kata Al-Quran dia bertasbih ya. Bertasbih artinya berbicara, mengeluarkan sesuatu dari pohonnya itu. Rupanya setelah diletakkan sensor di situ, rupanya ada bahasa yang tidak dipahami oleh mereka. Ada bahasa tumbuh-tumbuhan yang tidak dipahami, ada suara-suara. Jadi makanya tumbuh-tumbuhan itu seperti di dalam Al-Quran disebutkan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada dua model. Satu lagi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata-kata tasdid di situ, ini istimrar namanya. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya mereka bertasbih tidak pernah putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya istimrar, artinya terus-menerus. Terlebih-lebih lagi hari Jumat. Ya, ini hari Jumat ini. Ada di dalam sebuah hadis ini bisa kita keluarkan takhrik, istilahnya takhrik, dan hadis ini sahih. Hadis ini juga kita ketemukan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi halaman 77. Jadi di situ disebutkan begini. Ketika datangnya hari Jumat, Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam berbuat dosa hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Nabi Adam bertobat juga hari Jumat. Fatuqamul al-qiyamah yaumul Jumat. Hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Ini nama di situ. Kemudian semua makhluk itu ketika terbit fajar tadi, ketika terbit fajar sebelum subuh tadi, semua mereka bertasbih kepada Allah dan takut kepada Allah. Kenapa? Mereka takut hari Jumat ini adalah hari terakhir. Jadi artinya apa? Tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya, lautan, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut hari kiamat. Sampai kapan tasbihnya? Sampai nanti terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, artinya apa? Intensitas tasbihnya itu sudah dikurangi. Kalau tadi ini terus bertasbih mereka. Ada dua makhluk dalam hadis itu yang tidak pernah takut tentang kiamat. Siapa itu? Manusia dan jin. Itu kedua. Tidak pernah takut mereka. Jadi artinya jin ini manusia artinya begini, dia biasa saja Pak. Bahkan ketika salat Jumat pun ada yang nggak salat Jumat. Ana muyub, nggak takut sama sekali dia. Jadi di situ di hadis itu disebutkan illa al-insan wal jin, kecuali jin dan manusia. Nggak pernah takut dia. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Padahal sebenarnya di ayat lain itu sudah dikatakan oleh Allah, azabku itu, musibahku itu, saya goyangkan ini atau apapun itu ada dua waktu kata Allah. Yang pertama di malam hari, yang kedua di pagi hari. Di pagi hari artinya waktu duha. Jadi azabku itu datangnya ketika duha atau datang ketika malam hari. Maka di Al-Quran disebutkan afa aminat ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun.
Apakah manusia merasa aman setelah dia tidur, kemudian malamnya saya habiskan semua dunia ini, atau saya habiskan dia? Apakah dia aman? Atau ada yang bisa menjaga dia, bisa mengamankan dia dari azabku? Tidak bisa, kata Allah. Wa hum naimun, mereka dalam keadaan tidur. Maka kita sebelum tidur kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demimu, dengan namamu saya hidup, dan dengan namamu saya mati. Paling enggak kalau kita mati kita sudah mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi azabku, kata Allah, awa amina ahlul qura. Kalau tadi afa amina, kalau ini awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yarabun. Maka di ayat itu ada pertanyaan sebenarnya. Walaupun ada pertanyaan, itu namanya jumlah gaya bahasa ingkari. Mana ingkari apa? Manusia mengingkarinya itu. Alah, mana ada. Jadi maka Allah katakan, apakah mereka merasa aman ketika azabku datang di waktu duha? Maka duha itu kira-kira jam-jam 8 sampai ada yang mengatakan sampai jam 12. Sebelum masuk waktu zuhur itu masih dikatakan duha. Ini sebagian mazhab fikih. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang ketiga, artinya disuruh lakukan penelitian. Yang pertama itu ibil, onta. Yang kedua langit. Kamu tidak usah ngomong ini, tidak usah ngomong itu, kata Allah. Tidak usah ngomong rezeki ini, bagaimana Allah bangkitkan, itu mudah sekali. Sekarang cuma pikirkan langit itu dulu. Jangan kamu pikirkan bagaimana engkau saya bangkitkan nanti, itu mudah sekali, kata Allah. Penciptaan langit dan bumi, kata Allah, lebih susah dibandingkan menciptakan manusia. Makanya kamu coba pikirkan langit dulu, pikirkan bumi dulu, kata Allah. Ini sedikit-sedikit bagaimana saya dibangkitkan oleh Allah, bagaimana saya diberikan rezeki oleh Allah. Itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaan masih pertanyaan rendah. Orang sudah kemana, sudah pergi. Sekarang coba teliti lagi. Orang-orang barat sudah lari bulan dia teliti. Orang-orang barat antariksa yang lain dia teliti. Kita masih di bumi ini saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di dalam tafsir lain itu diungkapkan, nusibat itu apa artinya? Bagaimana ja'alna fil ardi rawasiya. Bagaimana saya jadikan gunung itu sebagai rawasi. Rawasi itu apa? Rawasi itu membuat sesuatu tidak bergerak lagi, Pak. Itulah bumi. Artinya bumi itu kokoh. Gara-gara apa? Gara-gara gunung. Maka kalau hari kiamat itu, kata Allah, mudah sekali. Saya tarik saja gunung itu dan semua akan goyang, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung yang ada di daratan dan gunung yang ada di lautan. Kita jangan berpikir gunung di daratan saja, tidak. Di lautan juga ada gunungnya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir Al-Wasit, apa kata beliau? Itu fungsi gunung itu liyahmiyal arda minal ittirab wa tazalzul, untuk menjaga bumi. Menjaga bumi dari apa? Dari kegoncangan, goncang, wa tazalzul, dan gempa. Makanya nanti kalau gempa itu kan biasa saja, paling-paling ada yang rusak satu. Tapi kalau tidak ada lagi gunung, ketika digempakan habis semua. Makanya kiamat itu cukup ditarik gunung saja oleh Allah, cukup ditarik gunung saja oleh Allah, lain lempengan itu terbongkar semuanya, semua terbongkar. Dan yang dilakukan oleh bumi, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini akhraja itu di dalam bahasa Arab itu kalimat pasif. Artinya apa? Bumi ini pasif dia. Pasif apa? Mengeluarkan isinya nanti. Semua dikeluarkan. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, yang dikeluarkan itu adalah batu-batuan, semua yang dikeluarkan. Tafsiran kedua, tapi lebih banyak tafsiran kedua daripada yang pertama. Yang dikeluarkan adalah jasad-jasad yang ada di dalam bumi itu termasuk dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan lain sebagainya, ada pengikut-pengikutnya mungkin banyak sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqal itu dia mengeluarkan yang berat. Kenapa berat? Karena mayat itu berat sama dia di situ. Bumi pernah protes sama Allah. Protesnya bagaimana? Ya Allah, kenapa manusia ini tinggal sama saya? Buat berat saya saja, katanya. Dia buat maksiat, buat ini, buat itu. Artinya gara-gara dia saya yang bermasalah. Makanya ketika hari kiamat nanti dia keluarkan semuanya. Dia keluarkan semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dia keluarkan semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya akhraja itu aktif. Jadi bumi ini aktif, proaktif terus. Dia tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kaifan musibah sudah. Fadzakir. Ya. Ini fadzakir ini fa apa ini? Fa ini ya dulu alat dawam. Ada yang mengatakan fa ini litafrid. Tafrid itu apa? Ini tidak jauh ceritanya dengan cerita sebelumnya. Jadi artinya Allah menyuruh kita untuk fadzakir, hai Muhammad, itu Nabi Muhammad, dan berlaku juga untuk kita. Maka berikanlah
nasihatnya kepada kepada umatmu, kasih nasihat pada mereka. Kalau kiamat itu ada, anda perlu ragu, kasih nasihat kepada mereka. Kalau itu nanti langit yang menciptakan sedemikian rupa akan aku robohkan nanti. Jadi langit tanpa tiang itu, ketika dalam Al-Quran Allah bersumpah, was-samai, jadi demi langit. Kenapa demi langit? Nanti langit itu akan aku belah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demi matahari. Matahari itu apa? Idza syamsu kuwirat. Nanti saya belah juga matahari itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa ini adalah fa tafri namanya. Tafri itu apa? Ceritanya masih tentang yang di belakang. Ada yang mengatakan lagi fa ini fa mudawamah. Mudawamah itu apa? Nasihat itu harus kontinu, diberikan kontinu. Kita menyuruh anak kita salat kontinu, terus kontinu. Ala ini sudah capek saya sudah berapa kali saya nyuruh anak untuk salat, kamu salat, ya udah nabi urusan dia. Ini kontinu ya Pak. Fatakir fa'il mudawamah, memberikan nasihat itu, nasihat ada dua. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu wahai Muhammad, tugasmu cuma dua saja, basyirah wa nadhirah, itu saja. Basyirah itu apa? Memberikan kabar gembira. Kalau kalian beribadah maka akan begini. Kalau kalian itu dekat dengan Allah maka akan dapat rahmat Allah. Kalau kalian akan begini, berbuat begini, maka akan dibalas oleh Allah. Dan juga nadhirah. Nadhirah itu apa? Menakut-nakuti mereka. Ya. Kalau kamu tidak berbuat maka risikonya begini. Kalau kamu nanti melanggar maka risikonya begini. Kalau kamu berzina maka risikonya begini. Jadi basyirah dan nadhirah. Makanya nanti ketika di padang mahsyar tidak bisa kita protes Allah lagi. Saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa lagi. Makanya fa ini mudawamah. Jadi fadzakir, wahai Muhammad, beritahukanlah kepada kaummu itu secara kontinu. Terus kamu beritahu. Kapan Nabi Muhammad berhenti berdakwah? Ya, sebenarnya dakwah itu tidak berhenti. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala ketika Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang Fathu Makkah itu, kan Islam sudah lengkap semuanya. Itu di dalam sebuah riwayat 50 hari setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada yang mengatakan bukan 50 hari, lebih kurang dari itu lagi. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau sudah demikian, kamu bertasbih sajalah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kamu pergi ke masjid, duduk saja di dakwah sudah selesai. Bertasbihlah kamu, beristighfarlah kamu. Ya, ini kata seperti orang bilang kamu sudah pensiun, hai Muhammad. Ya. Artinya dakwah memang enggak pensiun. Allah sudah memberikan izin untuk Nabi Muhammad untuk beristirahat. Artinya dakwah sudah selesai. Sekarang kamu sudah pensiun, sekarang duduk saja, beristighfar saja, menunggu kematian misalnya. Rupanya benar, setelah beberapa hari setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Inilah salah satu tafsir Ibnu Abbas. Ya. Beliau masih anak kecil, 12 tahun, cuma diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi waktu itu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ada kalimat fa di situ. Fa itu fa taqib. Nah, beda lagi dengan fa ini. Arti fa taqib apa? Setelah Islam sempurna semuanya, maka sahabat senang sekali sahabat. Kita sekarang sudah lega, kita sudah bisa bertasbih, kita bisa beristighfar. Ketika itu ada Ibnu Abbas di situ. Apa kata Ibnu Abbas? Saya merasa bukan itu tafsiran ayat itu, kata Ibnu Abbas. Semua orang tertuju kepada Ibnu Abbas. Dia lihat Ibnu Abbas. Anak kecil ini kok apa hebatnya dia? Kok dia berani membantah tafsiran ini? Jadi mereka menafsirkan begini, setelah Islam itu sudah lengkap maka kita bertasbih kepada Allah dulu, beristighfar kepada Allah. Jadi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Tafsirannya apa? Sebentar lagi Rasulullah meninggal dunia. Sahabat marah semuanya. Marah sahabat itu. Akhirnya dia bawa Ibnu Abbas itu menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini padahal tadi baru turun ayat apa idza jaa nasrullah wal fath. Tragedi Fathu Makkah. Tiba-tiba anak kecil ini ngomong, Rasulullah sebentar lagi wafat. Rasulullah tersenyum dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, luar biasa anak ini ya Allah. Ya, Engkau berikan pengetahuan yang melebihi pengetahuan mereka. Ya. Benar, sadaqah Ibnu Abbas. Benar kata Ibnu Abbas. Rupanya setelah berapa hari kemudian Rasulullah meninggal dunia. Ya. Ini artinya apa? Kamu sudah pensiun, kamu sudah ini tidak usah dakwah lagi, kamu duduk-duduk saja hai Muhammad. Tapi walaupun demikian Nabi Muhammad tidak, tetap juga berdakwah, tetap berdakwah. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah nasihat ini lil mudawamah dia, mudawamah. Fa innama anta mudzakir. Kamu itu orang memberikan peringatan pada orang lain, itu saja. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah kutipan di situ, kutipan tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ya Muhammad, alaikal balagh wa alainal ihsan.
kamu cuma menyampaikan saja. Itu masalah hukuman, itu urusan saya, kata Allah. Ya. Maka kita berdakwah ini tidak perlu kita paksa-paksa orang lain, tidak perlu kamu harus begini, kalau tidak perlu, tidak perlu kita paksa. Yang jelas kita berikan nasihat. Besok alhamdulillah kita kasih nasihat. Kamu kasih nasihat lagi. Seperti Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dia memberikan nasihat kepada kaumnya, tapi kaum yang ikut sama dia berapa? Cuma 83 orang selama 950 tahun. Mungkin dalam 100 tahun itu 10 orang. Dalam 100 tahun kita 100 tahun kan dapat ini 100 tahun 10 orang. Kita 50 tahun saja generasi pertama sudah hilang, masuk 50 tahun kedua. Ini 100 tahun 10 orang. 100 tahun kemudian 10 orang juga. Sehingga 950 tahun itu ada 83 orang dia dakwahi. Dengan apa namanya, dia mengajak saja. Dia tidak perlu mencelakai kaumnya, tidak perlu. Ya. Jadi makanya masalah nanti Allah, kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad mengajak saja? Karena Nabi Muhammad sebagai saksi, Pak. Kenapa kita disuruh mengajak saja? Karena kita saksi nanti. Ya. Makanya nanti seorang itu kenapa dia lari dari anaknya? Dia lari, seorang anak lari dari ayahnya karena takut ayahnya menjadi saksi anaknya nanti. Ya. Ini ayahmu tidak salah, betul nggak? Kalian ini betul, ini jatuh mayang. Udah mayang pengen nangis mayang. Ya. Ayah kamu ada, kenapa kamu seperti ini? Jauh lihat, saya tidak pernah diajarkan agama apa-apa sama ayah saya. Ya, kena lagi kita, Pak. Jadi apa? Ada saksi tadi. Ada saksi kalau anak itu tidak diajarkan agama oleh ayahnya, saksi anaknya. Makanya ketika hari kiamat itu, kata Ibnu Abbas, semua lari dari yang dia kenal. Dia kenal sebulan, kenal istri, dia lari dari istrinya. Anak melihat ayahnya, dia lari dari ayahnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka tafsiran kedua, karena tafsiran pertama apa? Itu ketika tiupan sangkakala yang pertama, ya dikata. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci apa maksud itu, dan dijelaskan. Artinya apa? Ketika tiupan sangkakala yang pertama, bagaimana orang mau lari lagi? Kalau sudah meledak semua, pasti mati semua. Ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksudkan dengan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, itu ketika di padang mahsyar. Ketika mereka semua bangkit, dia lihat orang yang paling dia kenal, dia Yahweh. Seperti orang melihat orang yang memberikan hutang kepada dia. Oh, hidung dia hutang, dia lari. Anak begitu juga, ayah saya, dia lari. Maka ketika itu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah mengatakan kepada Allah, ya Allah, ambil anak saya sebagai jaminan saya asal saya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian anak begitu juga mengatakan, ambil ayah saya asal saya bisa masuk ke dalam surga. Seorang istri begitu juga, kamu ambil suami saya asal saya bisa masuk ke dalam surga. Kata Allah, Pak, sama mandum wadron. Kalau tidak beramal ya sama saja, saya perhitungkan juga, sama semua. Ini seperti ada yang mengatakan, ya Allah, kami masuk ke dalam neraka ini gara-gara pemimpin kami. Asapnya 2 kali lipat. Dijawab oleh Allah, ikulli tikfur. Setiap kalian itu ada dirinya sendiri. Saya sudah tahu, kata Allah, saksi-saksi lengkap semuanya. Jadi tidak perlu membantah di depan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah pernah membahas mungkin beberapa bulan atau setahun yang lalu, ketika seorang dibangkitkan pada mahsyar. Makanya Nabi ketika cerita ini sama sahabatnya, Nabi tertawa apa cerita ini. Sahabat bertanya, kenapa kau tertawa ya Rasulullah? Artinya tersenyum, Pak. Nabi tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Apa kata Rasulullah? Saya aneh, saya lihat manusia ini. Dia sudah berbuat maksiat, ketika di padang mahsyar berani lagi dia berdebat dengan Allah. Ya. Dia pikir Allah tidak punya saksi, berani lagi berdebat dengan Allah. Sahabat bertanya, bagaimana mereka berdebat dengan Allah ya Rasulullah? Ketika diberikan kitab mereka, catatan mereka secara digital, catatan digitalnya. Ini seperti orang melanggar. Jadi dia melanggar apa namanya, melanggar hukum ya, melewati lampu merah atau apa, diantar surat ke rumah. Sudah ada fotonya di situ, protes lagi. Ini bukan saya ini nomor platnya, itu mungkin dipinjam oleh teman saya. Macam-macam ya, Pak. Jadi macam-macam deh. Jadi artinya kalau dari kepolisian cuma itu saja yang ini, tapi kalau dari Allah banyak sekali. Ya. Ketika dia protes catatan dia, diberikan oleh Allah, ini catatan kamu, pelanggaran kamu. Ya, seperti kepolisian datang ke rumah, ini pelanggaran kamu ini. Mau buat apa? Oh, ini hoax ini. Ya, enggak benar, hoax. Nah, cerita ini hoax ini, yang ditulis malaikat ini hoax. Tidak senang dia sama saya ini. Ya. Tapi tidak marah juga Allah. Allah tidak marah. Yang menyodaya kepolisian pegang hoax ini gampang. Hoax, kamu menyerah dia. Ini tidak, Allah tidak marah. Kenapa kamu tidak percaya dengan catatan ini? Tidak percaya saya. Hoax ini semua. Jadi kamu percaya sama siapa? Bagaimana dengan 2 malaikat yang selalu mendampingimu? Setiap hari itu ada 4 malaikat ganti-gantian, 4 malaikat.
waktu asar 2 orang, ganti waktu duhur dan waktu subuh nanti tadi sudah ganti lagi 2 orang. Artinya selama 24 jam ada 4 malaikat yang sudah bergantian. Ini bagaimana malaikat ini? Dia bisa menjadi saksi di depan kamu sekarang. Wah, malaikat itu tidak senang sama saya dia. Ketika saya beribadah dicatat sama dia. Kalau saya buat kesalahan dicatat semua sama dia. Tidak percaya saya sama dia. Wah, ini susah juga orang ini. Makanya Rasulullah tersenyum dia melihat pemuda ini. Sudah buat dosa tidak mengakui lagi. Oh, begini saja kata. Bagaimana dengan Lauhul Mahfuz? Ilmu saya yang sudah memprediksi, kita bukan prediksi, ilmu saya yang sudah menceritakan tentang kamu. Wah, itu lebih nak ini lagi. Itu lebih zalim lagi ya Allah. Saya belum ada tapi sudah ada catatan saya di Lauhul Mahfuz. Saya belum masuk ke dalam neraka tapi sudah kau catat saya penghuni neraka. Engkau zalim ya Allah. Dia protes lagi Allah. Ini Allah katakan, oh boleh juga kata Allah. Sudah 3-3 dia tidak mengakui. Kamu percaya sama siapa sekarang? Apa kata pemuda ini? Saya percaya sama diri saya sendiri. Karena yang buat maksiat adalah saya, yang buat dosa adalah saya, yang ibadah adalah saya. Boleh juga kata Allah. Saya tanya kepada anggota tubuhmu. Iya, disitulah baru bicara anggota tubuh. Jadi ketika itu tangan ngomong, semua ngomong, sehingga dia protes. Kenapa kamu bersaksi hidup saya? Dijawab oleh tangan. Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'in. Saya bisa ngomong karena Allah mengajak saya untuk berbicara. Saya adalah makhluk Allah. Maklum ini apa? Tangan ini ngomong, saya punya orang lain ya Allah. Mulut ini ngomong juga, saya punya orang lain ya Allah. Kata mata ini, saya lihat maksiat ya Allah. Kata kaki ini, saya pergi tempat maksiat ya Allah. Sekarang masalah ngomongnya, kita jangan berpikir ngomong nabah dia berapa, tidak. Jadi makanya saya punya ada teman dari Yordania, teman Yordan. Dia ketika mau sidang S3, saya tanya sama dia, judul disertasinya apa? Alhamdulillah judul saya diterima, kata dia. Teman Yordan. Saya tanya apa judulnya? Kesaksian apa namanya? Sidik jari. Kesaksian sidik jari itu di dalam mahkamah syariah, kata dia. Ketika dalam persidangan diterima judulnya. Saya tanya apa isinya? Ini sidik jari bisa berbicara di dalam sidang, kata beliau. Ya, berbicara bagaimana? Bisa gara-gara diperiksa sidik jari, bisa membuktikan si fulan berbuat atau tidak berbuat. Rupanya disertasi dia diakui dan diterima. Artinya Pak, tangan ini bisa ngomong juga, tapi ngomongnya bukan ngomong dengan bicara, tidak. Ya. Sebagaimana Al-Quran Braille itu bisa ngomong bagaimana? Al-Quran itu diam saja tapi bisa diraba. Ketika diraba, mereka bisa membaca apa yang mereka raba tadi. WA kan gitu juga. Yang berbicara siapa? Yang berbicara jari-jari kita nih. Maka ada satu jari begini. Yang berbicara cuma ini saja. Tetapi ketika jari berbicara, teman yang sana ketawa dia ketawa. Dia balas lagi, Pak. Dia balas lagi. Ketawa dengan teman sini, Pak. Artinya apa? Jari sudah berdialog dengan jari, bukan mulut lagi berdialog. Inilah yang dikatakan dengan jari-jari bisa berbicara. Ya. Jadi makanya kita jangan berpikir lagi mana mau bicara ini. Ya, yang berbuat dosa semua sudah direkam sama dia. Ketika kita berbuat maksiat itu sudah direkam oleh tangan ini. Maksiat itu direkam oleh mata ini. Ya. Ini sebagaimana kita pergi baca TV, itu dia merekam ini, Pak. Kalau kita buka dalam bulan, coba lihat yang kemarin dibuka, oh ini main tangan begitu juga. Dia bersaksi semua di depan Allah, tidak ada yang salah sedikit pun. Maka ketika itu pemuda ini mengatakan apa? Halaka anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ya, saya baru mengakui ya Allah. Nggak tahu saya mau cari kemana lagi yang untuk inikan saya, memberatkan saya, meringankan saya. Tidak ada. Semua memberatkan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Makanya uniknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui dosanya dulu. Kalau dia tidak mengakui dosanya, maka selamanya dia akan berdiri di padang mahsyar. Makanya setelah itu, khudhuhu fakulluhu. Setelah dia mengakui dosanya, pengakuan dosa apa buktinya mana? Halaka anni sultaniyah, habislah sekarang hujah saya, habislah ini. Itu sudah mengakui dosa dia. Ketika sudah mengakui dosa, Allah menyuruh kepada malaikat, khudhuhu, sekarang ambil dia, khudhuhu fakulluhu, rantai dia, kata Allah, dirantai semua. Lehernya dirantai, tangannya dirantai, ada yang mengatakan di belakang dirantai tangannya. Kemudian diambil rantai sisanya itu dimasukkan ke duburnya, kemudian sisanya keluar dari mulutnya. Setelah itu diikat semuanya, Pak. Sab'ina khudhuhu fakulluhu, thumma al-jahima salluhu, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'ina dira'an fasluhu. Ada 70 zirah, rantai panjangnya 70 zirah. 70 zirah itu zirah malaikat, bukan zirahnya. Akhirnya manusia aja hanya tinggi, Pak, yang itu rantai saja. Ya. Makanya dibakar di dalam neraka itu, ketika dibakar sudah rantainya panas lagi. Nanti lebih dahsyat lagi, lebih panas lagi. Makanya ada seorang pemuda ketika diselamatkan dari neraka akan dipertemukan dengan Allah.
Itu pertama sekali apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Batu diangkat dulu. Setelah diangkat batu, ini terjepit di situ. Rupanya ada rantai lagi, dibuka rantai lagi oleh malaikat. Setelah dibuka rantai, rupanya berulang gitu. Ya, penyiksaan yang apa namanya? Penyiksaan penduduk neraka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dulu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Ini ada dua bacaan. Ada yang baca bimusaytir, ada yang baca bimusaytir. Kenapa dibaca bimusaytir dengan sin? Makanya nanti kalau kita lihat Al-Qur'an itu ada sad di atasnya dibuat sin. Maksudnya apa? Dibaca bimusaytir. Tapi kalau baca bimusaytir boleh juga, dua-dua boleh. Dibaca bimusaytir. Kenapa musaytir? Karena asal katanya apa? Satara. Satara itu apa? Kamu memaksa orang lain, kamu membunuh orang lain. Tapi dalam tafsir Al-Baghawi kata beliau, ayat ini sudah mansukh. Ya, ayat ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat berjihad. Ya, berjihad. Ayat ayat itu al-qatl, membunuh. Ya. Makanya orang ini harus dibunuh, orang ini harus dibunuh. Dulu tidak, yang nggak bunyi ya sudah, tidak apa-apa. Yang tidak mau patuh ya tidak apa-apa. Tapi setelah turun ayat al-qatl, disuruh bunuh, memang harus dibunuh. Ya. Supaya apa? Tidak jadi penyakit bagi orang lain. Ya. Kita lanjut. Illa, ini kita habiskan saja Pak, karena ini tinggal ini berapa apa lagi ini. Illa man tawalla wa kafar. Jadi yang ini makanya ini sebenarnya tidak ini lagi ayat ini kalau kata Imam Baghawi. Bukan Baghawi saja, ada beberapa imam yang lain. Tapi ini ada juga imam yang mengatakan tidak, ayat ini masih berlaku. Masih berlaku bagaimana? Kita dakwah itu secara baik-baik. Tidak boleh kita paksa orang lain, tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW memaksakan dirinya supaya pamannya itu masuk Islam. Pamannya itu supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa paksa pamanmu untuk terus bersyahadat. Tidak bisa ya Muhammad. Kalau dia kafir maka tetap kafir ya Muhammad. Illa kecuali yang boleh dipaksa. Nah ini kalau ini man tawalla wa kafar. Tawalla ini artinya apa? Dia memang tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengar. Ini illa ini adalah sebuah kalimat istisna munqati. Istisna munqati bagaimana? Kalimat yang terputus. Ya, jadi ini adalah istilah dari istisna munqati, maknanya lakin man tawalla wa kafara ba'da tadkir. Kecuali orang yang sudah kita berikan peringatan dia melawan ini. Dia melawan, dia melecehkan Al-Qur'an, nah itu boleh tindakan selanjutnya. Ya, tapi tidak boleh membunuh. Tindakan selanjutnya bagaimana? Artinya daripada dia menyakiti kita jaga-jaga ya. Karena mereka ingin tawalla wa kafar. Dia kufur kepada Al-Qur'an sehingga dia buat macam-macam. Supaya tidak buat macam-macam, kita preventif. Ya, itu boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Ini kita habiskan saja walaupun tafsirannya pendek-pendek ini. Jadi mereka itu ini fatakib. Kalau mereka sudah demikian biarkan saja mereka. Yang jelas kalian preventif saja. Arti preventif apa? Jangan kita dakwahi mereka, kita yang dipukul dibunuh, Pak. Kita harus jaga diri ya. Illa man tawalla wa kafar. Tawalla itu apa? Tawalla tidak mau mendengar ajakan kita. Kafar itu apa? Kufur terhadap Al-Qur'an. Dia tidak mau mendengar Al-Qur'an dan tidak percaya pada Al-Qur'an. Dan dia ini mencelakai kita lagi, Pak. Itu baru orang preventif. Ini sebagaimana perangnya Rasulullah SAW. Rasulullah berperang setelah diserang baru melawan. Jadi tidak menyerang begitu saja. Ini mereka ini, kamu tenang saja ya Muhammad, akan saya azab dia, fayu'adzibuhu adzabal akbar. Ini apa maksud adzabal akbar? Azab besar. Azab itu ada dua, ada azabul asghar, ada azabul akbar. Azabul asghar itu di dunia, azabul akbar itu di akhirat. Makanya orang kafir itu dia dapat azab itu dua. Setelah dapat azabul asghar, mereka juga dapat azabul akbar. Sudah dapat azab yang di dunia, azab di akhirat juga dapat. Maka dinamakan dengan azabul asghar, azabul akbar. Ya, kita tutup dengan dua ayat ini. Inna ilaina iyabahum. Kamu tidak perlu gundah ya Muhammad. Tidak perlu gundah. Kamu mereka semua akan kembali kepada saya. Ya. Jadi artinya begini. Kamu tidak perlu gini. Oh, bagaimana mereka tidak mau dengar saya? Kamu yang penting sampaikan saja ya Muhammad. Makanya ada di dalam surah Ali Imran. Ketika sudah cerita masalah orang yang membangkang kepada Rasulullah, orang yang hibah Rasulullah, membenci Rasulullah, tiba-tiba Allah mengatakan ayat itu,
apa namanya, setiap manusia itu akan mati. Ya, setiap manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sebagian memahaminya gimana ini ketika cerita masalah dakwah tiba-tiba cerita masalah kematian. Rupanya ayat ini dibuka oleh Imam Sya'rawi. Apa kata beliau? Dakwahlah kamu, terus berdakwah. Dikatakan macam-macam, tidak ada masalah. Karena apa? Setiap manusia itu akan mati. Berapa hebatnya dia? Mungkin 10 tahun dia hebat, dia berjaya. Setelah itu tidak ada lagi, dia juga mati. Ya. Dakwah terus mengurai itu, tidak ada masalah kata Allah. Sehebat apapun dia juga akan mati nanti. Dan kamu juga akan mati. Kan buktinya jelas. Ketika Nabi umur 63 tahun sudah meninggal. Orang lain yang katanya hebat sekali sudah tidak ada lagi. Abu Jahal yang hebat sekali sudah tidak ada lagi. Abu Jahal yang dia menentang Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar meninggal. Abu Lahab yang katanya hebat sekali, banyak sekali hartanya, yang dia mengatakan aftadi bimali wa ibni. Nanti kalau betul yang dikatakan oleh Muhammad ada neraka, ada surga, ada hisab, nanti saya akan membayar fidyah katanya. Saya akan kumpulkan harta saya bawa ke akhirat, nanti saya bayar fidyah. Artinya apa? Bayar fidyah dengan harta saya dan dengan anak saya bayar fidyah. Makanya Allah mengatakan kamu tidak perlu ini, tidak perlu guna. Semua itu akan masuk ke neraka. Akan kembali kepada saya. Inna ilaina iyyakum. Tsumma inna alaina hisabahum. Yang menghisab itu juga saya. Jadi artinya apa? Kalau kamu itu susah cuma 60 tahun saja. Kalau berdakwah kita susah, paling-paling berapa tahun lah kita susah. Setelah itu kita meninggal dunia. Orang itu begitu juga. Dia tidak mau mendengar dakwah kita. Berapa tahun lah dia sanggup seperti itu. Setelah itu dia tidak ada apa-apa lagi. Ya, tidak ada apa-apa lagi. Dulu hebat sekali, sekarang tidak ada apa-apa lagi. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Jadi insyaallah kalau tidak ada halangan, pertemuan selanjutnya kita surah Al-A'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, kalau kita lihat ini Nabi hanya menyampaikan saja. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, Nabi itu sampai tak bisa duduk, buka kaki supaya beri hidayah. Iya. Maka ada ulama katakan Nabi secara syariat menyampaikan secara manusiawi 10%, tapi bermohon kepada Allah itu 90%. Iya. Yang kedua Nabi Yakub itu ayah Nabi Yusuf. Iya. Bermohon kepada Allah supaya Nabi Yusuf itu selamat tapi mudah. Iya. Jadi makna peranan kita orang tua ini bukan sekedar menyampaikan, tadi ada hubungan khusus dengan Allah. Iya. Nah, gimana Ustaz? Oh iya. Jadi makanya begini, Pak. Jadi Allah kan memang menyuruh kepada Nabi Muhammad, kamu sampaikan saja. Cuma Nabi Muhammad anak tega ya, Pak. Jadi artinya itulah beda Nabi Muhammad dengan Nabi lain, Pak. Dia tidak tega. Nabi Muhammad tetap berdoa juga kepada Allah. Artinya beliau tetap memikirkan umatku, ummati. Padahal tugas Nabi sudah, tugas kamu ini, tugas kamu ini. Ini sama seperti ketika Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya kam ma'ana. Apa jawab anaknya? Lah, tidak. Naik bersama kami, tidak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minan maut. Saya akan naik gunung paling tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari api, dari air. Ketika sudah tenggelam, ayahnya, naluri ayahnya, karena ayahnya ini ingin supaya anaknya itu dimaafkan oleh Allah. Naluri ayahnya, dia minta kepada ya Allah, itu anakku ya Allah, anak saya sudah tenggelam ya Allah. Artinya apa? Saya ayah kandungnya ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan anakmu lagi. Kamu tugas kamu cuma mengajak dia saja. Kalau dia tidak mau, itu urusan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa ibnu. Dia bukan anakmu lagi itu. Kalau kamu sudah mengajak, kamu sudah itu melalui ayah saja muncul. Apalagi Nabi Muhammad ya. Dia ininya muncul, dia tidak mau, Pak. Walaupun sudah mengajak saja, tapi tetap Nabi Muhammad meminta umatnya supaya tidak begini, supaya begini, tetap minta. Ketika pertama sekali dibangkitkan daripada masa itu, Nabi Muhammad teringat juga ummati. Maka Nabi lain itu dia nafsi. Arti nafsi apa? Saya sendiri, saya belum beres dengan Allah. Saya belum beres dengan Allah, punya masalah dengan Allah. Nah, jadi artinya ini hanya ini saja. Nah, begitu juga orang tua. Jadi orang tua walaupun mereka tetap ini ya seperti Nabi Nuh tadi. Walaupun dia sudah mengajak anaknya sudah tenggelam, Nabi Nuh tetap dia itu merasa itu anaknya dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong tidak bisa wahai Nuh, tidak bisa. Jadi artinya apa? Tugas kamu mengajak dia saja. Makanya Allah berpesan kepada Nabi
Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus lari dari kaumnya, Allah mengatakan apa? Kenapa kamu lari wahai Yunus? Nabi Yunus mengatakan, mereka itu bandel sekali ya Allah. Saya ajak anak kaumnya, bahkan dia mengatakan macam-macam. Kamu mengajak saja, kamu ajak saja. Supaya apa? Nanti di hari kiamat paling enggak salah satunya kamu sebagai saksi bagi umatmu. Itu saja. Ya. Makanya nanti ada sebagian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini bonus artinya, bonus. Nabi sempat kepada berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kaumku itu petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Padahal tidak ada lagi ini Nabi. Nabi itu mengajak saja. Masalah petunjuk itu urusan Allah. Ya. Tetapi Nabi tidak tega juga, artinya minta juga doa. Ini seperti Nabi Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu sebelum kejadian hilang anaknya, Nabi Yakub pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Yusuf kan hilang. Setelah hilang Nabi Yusuf, hilang adiknya Bunyamin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada sebuah riwayat. Saya tidak tahu riwayatnya tingkatannya bagaimana. Ketika itu Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Hal arafta limada farraqtu bainaka wa baina Yusuf. Wahai Yakub, kamu tahu nggak, kata Allah, kenapa saya pisahkan kamu sama anak kamu Yusuf? Kamu tahu nggak? Li'anna qulta kulla yawmin akalahu dhi'bu walam tarjuni. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena kamu apa? Setiap hari kamu khawatir sama anakmu dimakan oleh serigala. Waktu dia masih bayi kamu bangun cari mana anakku, padahal dia masih dalam kandungan. Setiap hari kamu bermimpi anakku dimakan serigala. Setiap hari ketika saudaranya ini membawa dia nanti dimakan serigala. Walau terjuni, kenapa kamu tidak mohon kepada saya? Maka pertama sekali, itu sesuai dengan riwayat itu, Nabi Musa, Nabi Yakub tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah anakku ya Allah. Nabi Yakub yang ada apa? Kekhawatiran selalu sama anaknya. Karena kamu khawatir anak kamu itu akan terpisah denganmu, maka kekhawatiran itu saya wujudkan, kata Allah. Saya wujudkan kekhawatiran. Maka setelah kejadian itu, Nabi Yakub kan berdoa kepada Allah. Ya. Ashku bathi wa huzni ilallah. Ini waktu dia bertanya, saya sampaikan semuanya kepada Allah. Nyokan dan rujuk menurut Allah. Nah, ketika itulah direspon oleh Allah. Nah, kamu baru mendengar. Sekarang baru saya kembalikan anakmu. Maka dikembalikanlah Nabi Yusuf dan saudaranya. Maka kita tidak boleh khawatir juga. Ini anak entah mau apa. Oh jangan ketabrak nanti. Dia bilang ketabrak nanti. Kita khawatir selalu anak ketabrak. Makanya apa? Oh kamu ini sudah berdoa ketabrak. Saya wujudkan sajalah keinginanmu. Ya. Jadi artinya sudah jalan. Berdoa kepada Allah, ya Allah. Saya serahkan anakku ya Allah. Terserah dia bagaimana. Nanti kata anaknya apa? Saya mau pergi ke Jawa Muskol. Jangan, jauh sekali. Nanti dia begini nak. Nanti kamu seperti sana nanti begini. Jangan khawatir. Kita berdoa saja kepada Allah. Ya Allah ini saya titipkan ya Allah. Anak saya jauh tak bagaimana tolong ya Allah. Kita mohon kepada Allah. Ya. Inilah fungsinya raja. Ya, raja itu mohon. Masalah dikabulkan urusan kedua. Tetapi raja itu hubungannya dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Dan kalau kita sudah tawakal, ya hatta tawakuli, itu apa saja diberikan oleh Allah. Nah, mana buktinya? Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mentok jalan, tidak tahu lagi mau jalan mana, Pak. Di belakang musuh, di depan itu adalah air laut. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Itulah tawakalnya paling tinggi Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Allah, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang terus memberikan petunjuk kepada saya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika itu baru dibuka jalan oleh Allah. Ya. Makanya seorang yang bertawakal itu ketika dia buat sesuatu tidak bisa lagi, tawakal saja kepada Allah. Ketika tawakal itu tapi harus tawakuli, betul-betul tawakal. Ketika itulah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, tawakalnya itu juga sudah level tinggi tawakal beliau. Bagaimana tawakalnya level tinggi? Dia sudah masuk ke dalam penjara. Nabi Ibrahim masuk ke dalam penjara. Dia sudah berdebat dengan Namrud, macam-macam sudah dilakukan oleh mereka. Tapi Nabi Ibrahim masih tersenyum saja. Kenapa? Nabi Ibrahim masih percaya Allah. Ketika tangannya sudah diikat ke belakang, ya ini di dalam tafsir Baidawi, tangannya ke belakang. Kemudian dinaikkan ke sebuah kayu. Setelah itu disusul kayu lagi di situ. Jadi dia diikat sebuah kayu yang tinggi, tangannya diikat di kayu itu, kemudian dibuat kayu lagi. Dia masih tersenyum saja Pak Nabi Ibrahim. Kalau kita mana lagi dibiji namanya, ya, waktu ini dibiji namanya. Karena apa? Ajal sebentar lagi. Ya, ajal sebentar lagi. Ajal di ujung tanduk. Ketika itu yang sibuk siapa? Malaikat datang turun dari aras, turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah lagi. Sampai ada seekor burung
Dia dengan kemampuan dia itu, dia ambil air, dia ingin membantu Nabi Ibrahim. Dia ini kan air, walaupun tidak cukup air itu. Api sudah mulai terbakar, dibakar, tapi Nabi Ibrahim tersenyum. Ketika itu malaikat turun, apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, saya datang kemari, kami datang kemari akan menolongmu. Ya. Dengan sangat tenang sekali, apa kata Nabi Ibrahim? Kalian datang kemari, inisiatif sendiri atau disuruh oleh Allah? Kami inisiatif sendiri, karena akan menolongmu. Kalau inisiatif sendiri, kalian lebih baik pergi sendiri. Saya tidak perlu kalian. Ketika itu keluar kata-kata dari mulut Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya cuma yakin kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Kalian makhluk juga sama seperti saya, kata Nabi Ibrahim kepada malaikat tadi. Saya sama, kalian sama seperti saya. Saya tidak butuh kepada kalian. Saya mati, kalian juga mati. Saya butuh kepada Zat penciptanya. Ketika habis dia ucapkan itu, langsung turun bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika kita tawakal sekali kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jalan itu terus dibuka, terus dibuka. Kenapa? Karena kita tidak ada lagi kecuali Allah. Itu sudah di ujung tanduk kematian, tapi kita yakin kalau saya mati dimanapun bisa mati. Tidak mesti di sini. Ya. Nabi Ibrahim begitu dia. Tidak mesti di sini, dimanapun bisa mati. Ketika itulah api makin banyak, api malaikat sudah sibuk dia. Kuni bardan wa salaman. Api itu kan makhluk Allah. Apapun dia patuh kepada Allah. Kayu itu makhluk Allah. Apapun patuh kepada Allah. Jin itu makhluk Allah. Apapun dia patuh dia. Semua makhluk apapun yang dekat dia patuh. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita takut pada seseorang, lebih bagus takut kepada yang menciptakan dia. Ya. Seorang takut kepada jin, takutlah kepada yang menciptakan jin. Seorang itu takut kalau matahari tidak terbit, ini bagaimana nanti? Takutlah kepada yang menciptakan matahari itu. Seorang takut bagaimana matahari terbelah ketika kiamat, jangan takut sama matahari itu, takutlah kepada Allah yang membelah matahari itu. Ya. Jadi begitu. Jadi artinya memang seorang itu kan tidak mungkin dia setelah dia ajak anaknya, kan pasti dia berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada anak saya, ya Allah. Tetap dia begini, ya Allah, artinya berikanlah dia supaya begini. Ini seperti doa Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad kepada keponakannya Ibnu Abbas. Mungkin doa ini bisa juga kita amalkan, kita doakan anak kita. Nabi Muhammad berdoa kepada Ibnu Abbas itu selalu mengikuti Rasulullah. Maka tafsirannya luar biasa beliau. Doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah dia itu pemahaman terhadap agama, ya Allah. Dia paham ini. Faqih itu, dia faqih itu hati, bukan pemahaman, kecerdasan otak, tidak. Berikanlah dia kecerdasan ini. Makanya seorang itu ketika dia ngomong itu dia pakai ini, dia perhitungkan dengan ini, bukan tidak begini. Kalau dengan ini, orang tidak mau tahu perasaan orang lain, tidak mau tahu dia. Yang jelas dia mengajak saja, dia ngomong ke orang lain, anak dulu ya, orang lain perasaan tidak mau tahu dia. Tetapi kalau Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berikanlah faqihhu fid din, ya Allah. Dia mendakwahi orang lain dengan hati, dia menjaga perasaan orang lain. Inilah orang yang berilmu, yang punya akhlak namanya. Ya. Karena ada orang punya ilmu, tidak punya akhlak. Dia ilmunya banyak tapi akhlak tidak ada. Api huruf lagi terkiati kadang-kadang. Tidak mau tahu dia, yang jelas dia sudah sampaikan. Ya. Itu urusan kamu sama Tuhan kamu, Ibrahim. Yang jelas saya sudah sampaikan, kan sakit hati orang lain. Ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah sesuatu hal yang tidak nampak sama dia. Engkau ajarkan sampai nampak supaya dia bisa membaca alam itu, ya Allah. Wa'allimhu ta'wil wa tafsir, dan ajarkan tafsir kepada dia, ya Allah. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya. Jadi artinya kita bisa juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah anak saya pemahaman agama, berikanlah anak saya ini, berikanlah anak saya ini. Sebagaimana doa Rasulullah SAW. Saya rasa cukup sekian saja. Begitu sudah dibuka ini hanya satu nomor. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Lukman dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.